Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tegar Hadi Putra. Saya biasa dipanggil Tegar. Saya dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan 2025, kelas Gedung 1, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep, kemudian juga penerapan terkait dengan skala dalam dunia proyek dan dunia konstruksi. Kemudian juga untuk nanti materi yang akan saya bahas diantaranya yaitu pengertian skala pada gambar teknik, kemudian juga jenis-jenis skala, kemudian contoh perhitungan skala, dan yang terakhir adalah penerapannya dalam proyek konstruksi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ke dalam poin yang pertama, yaitu konsep dasar dari skala. Untuk pengertian skala, skala pada gambar teknik merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran yang ada di lapangan atau di dunia nyata. Karena ukuran objek konstruksi biasanya sangat besar, maka objek tersebut perlu diperkecil dengan menggunakan skala. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, yaitu jenis-jenis dari skala itu sendiri. Untuk jenis-jenis dari skala itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah skala pengecilan, kemudian yang kedua ada skala pembesaran, dan yang ketiga ada skala numerik. Untuk yang pertama yaitu skala pengecilan. Skala pengecilan itu merupakan skala yang biasanya digunakan ketika ukuran objek atau ukuran dari suatu bangunan terlalu besar sehingga perlu diperkecil agar dapat terlihat. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, yaitu skala pembesaran. Untuk skala pembesaran itu sendiri merupakan kebalikan dari skala pengecilan itu sendiri, yang berarti bahwa skala pembesaran merupakan skala yang digunakan apabila objek yang ada terlalu kecil sehingga perlu diperbesar agar dapat terlihat lebih detail dan lebih jelas. Oke, untuk contoh dari skala pembesaran itu sendiri, semisal kita memiliki gambar dengan skala 2:1, itu memiliki arti bahwa ukuran yang ada pada gambar 2 kali lebih besar daripada ukuran sebenarnya atau ukuran yang ada di lapangan. Kemudian untuk poin yang ketiga atau poin yang terakhir itu merupakan skala numerik. Seperti namanya, skala numerik merupakan bentuk skala yang ditulis dalam perbandingan angka. Semisal 1:25, 2:1, 1:50, 1:100, yang dibaca dengan angka pertama sebagai ukuran yang ada pada gambar, kemudian angka kedua menunjukkan ukuran yang sebenarnya. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu rumus dasar skala. Baik, kita lanjut ke dalam poin yang bagaimana cara membaca rumus yang ada di PowerPoint tersebut. Untuk gambar yang ada di segitiga tersebut itu ada 3 arti ya. JP itu merupakan jarak pada peta, namun sekarang yang kita artikan bahwa JP itu merupakan jarak pada gambar. Kemudian untuk S itu sendiri merupakan skala, kemudian JS itu merupakan jarak sebenarnya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu bagaimana atau contoh dari perhitungan skala itu sendiri. Di sini saya menggunakan AutoCAD sebagai contoh agar mempermudah. Untuk yang pertama, pastinya kita harus mengetahui dulu bagaimana atau berapa skala yang digunakan pada gambar. Pada gambar di sini skala yang digunakan yaitu skala 1:100. Kita ambil contoh, kita menghitung lebarnya itu berapa. Untuk lebarnya di sini terlihat jelas pada dimensi yaitu 600. Untuk mencari jarak sebenarnya sama dengan skala dikali dengan jarak yang ada pada gambar atau JG. Kita ambil contohnya JG. Jadi untuk jarak sebenarnya dari gambar ini, lebar sebenarnya dari gambar ini adalah 60.000 cm. Jadi nanti di lapangan ukuran lebar dari denah ini adalah 60.000 cm. Baik, kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu cara mencari ukuran gambar apabila yang diketahui adalah ukuran sebenarnya ya. Semisal di sini kita ketahui keterangan yang ada pada dimensi
jarak sebenarnya pada atap yang bagian sini ya, itu adalah 200 cm. Di sini saya pakai satuan senti. Untuk jarak yang ada pada gambar itu sendiri rumusnya adalah jarak dari sebenarnya dibagi dengan jarak yang dibagi dengan skala yang ada. Jadi jarak sebenarnya tadi sudah terlihat ya, 200 cm kita bagi dengan skalanya yaitu 100. Untuk 200 dibagi 100 sendiri itu hasilnya adalah 2 ya, 2 satuannya cm. Baik, kemudian kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu adalah poin menentukan skala. Kita ambil contoh bahwa jarak yang ada pada gambar untuk lebarnya ini sendiri terlihat di dimensi adalah 600. Untuk satuannya adalah senti ya. Dan kita tahu juga bahwa di sini ada keterangan jarak sebenarnya yaitu 60 meter. Kemudian untuk rumus dari menentukan skala itu sendiri sama dengan jarak yang ada pada gambar kita bagi dengan jarak sebenarnya. Langsung saja kita masukkan untuk angka-angkanya. Untuk S-nya itu sendiri sama dengan JG-nya tadi kita sudah dapat 600 cm. 600 kita bagi dengan jarak yang sebenarnya atau JS-nya. Kemudian kita sederhanakan. Pembagian ini kita bagi dengan 600 ya. Baik, kemudian kita lanjut ya ke poin yang selanjutnya, yaitu bagaimana kita menentukan skala dari ukuran suatu kertas. Jadi untuk ukuran sebenarnya ini ada 600 cm ya, satuannya senti. Kemudian untuk kertasnya hanya berukuran 60 cm. Otomatis apabila kita menggunakan dimensi yang ada pada jarak sebenarnya ini, kita gambarkan ulang ke kertas ini, otomatis tidak akan muat. Untuk rumusnya, bagaimana cara menentukan skala yang tepat apabila diketahui ukuran kertas serta jarak sebenarnya. Sebelumnya pastikan dulu seluruh ukuran sudah sesuai satuannya. Untuk cara menentukan skalanya, rumusnya sangat mudah. Rumusnya hanya luas dari kertas dibagi dengan jarak sebenarnya. Hasilnya adalah 60 dibagi dengan 600. Kemudian seperti contoh sebelumnya, tinggal kita sederhanakan saja. Kita bagi dengan 60 semuanya. Berarti skala sama dengan 60 dibagi 60 sama dengan 1, dan 600 dibagi 60 sama dengan 10. Jadi kita dapat di sini untuk skalanya yaitu 1:10. Baik, kemudian kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu mengenai studi kasus konstruksi atau kondisi di lapangan. Di sini saya memilih daerah gedung dan skala yang saya pilih adalah 1:100. Untuk alasan saya memilih skala tersebut dikarenakan skala tersebut merupakan skala yang paling umum digunakan, dan skala tersebut mampu menggambarkan elemen bangunan seperti dinding, kemudian jendela, pintu dengan jelas, namun tetap proporsional dengan ukuran yang sebenarnya. Kemudian untuk dampak jika terjadi kesalahan dalam pembacaan skala, dapat menyebabkan ukuran bangunan di lapangan menjadi tidak sesuai dengan perencanaan dan dapat menyebabkan hal yang cukup fatal. Salah satunya dapat menyebabkan pembongkaran ulang suatu bangunan, dan itu akan menambah biaya proyek yang dapat menyebabkan kerugian. Kemudian untuk hubungan skala dengan ketelitian pekerjaan, skala itu sangat berpengaruh terhadap ketelitian pekerjaan di lapangan, karena semakin tepat skala yang digunakan, maka semakin akurat juga ukuran yang diterapkan dalam proses pembangunan. Kemudian kita lanjut ke analisis singkat sekaligus dengan penutup. Berdasarkan dengan penjelasan skala yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ternyata skala ini sangat penting dalam dunia konstruksi, karena semua perencanaan gambar teknik pastinya berawal dan disertai dengan skala yang jelas. Jika terjadi kesalahan dalam penafsiran atau pembacaan skala, itu dapat menyebabkan hal-hal yang cukup fatal. Maka dari itu, ketelitian dalam memahami dan menggunakan skala merupakan suatu hal yang perlu dikuasai oleh seorang engineer, terutama engineer teknik sipil. Mungkin itu saja yang dapat saya sebutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.